kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sudah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka. Pengertian Pancasila secara historis adalah berkenaan dengan sejarah atau ada hubungannya dengan masa lampau yang bersejarah. Pengertian Pancasila secara terminologis adalah ilmu tentang istilah dan penggunaannya atau dasar negara NKRI yang sah dan tidak bisa dirubah lagi. Pengertian Pancasila secara etimologis, Pancasila sebagai tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh dan juga berhubungan dengan moralitas. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologi, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Kemudian filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kristalisasi pengalaman-pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap watak, perilaku, tata nilai, moral, etika yang melahirkan pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dalam kehidupan di segala bidang. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang wajib dihormati dan dijaga sampai kapanpun. 5 sila yang terkandung harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan bangsa yang beradab dan menghargai sesama warga Indonesia. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Yang kedua, tidak memaksa kehendak pada agama dan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Yang keempat, tidak melakukan diskriminasi pada teman dan orang lain. Yang kelima, cinta tanah air. Yang keenam, menciptakan produk-produk lokal. Yang ketujuh, mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. Yang kedelapan, ikut serta dalam pemilu. Yang kesembilan, membantu orang lain yang tengah dilanda kesusahan. 10. Bersikap adil. Contoh dan aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi wabah virus COVID-19. Yang pertama, aplikasi nilai-nilai Pancasila pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing. Bahwasanya wabah penyakit COVID-19 ini merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan kualitas ilmu. Ketika seseorang memiliki ketakwaan, maka orang tersebut akan menjalani hidup sesuai aturan agama, sehingga Allah akan mengangkat semua wabah penyakit termasuk COVID-19 ini. Yang kedua, aplikasi nilai-nilai Pancasila pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengajarkan kita untuk saling menghormati sesama, seperti tidak semena-mena terhadap orang lain. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita harus saling membantu masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Sektor ekonomi maupun alat-alat kesehatan yang digunakan para tenaga medis dalam merawat pasien terdampak akibat COVID-19 ini. Selain itu, kita harus menghormati para tenaga medis yang telah berjuang dalam merawat para pasien yang terdampak akibat COVID-19, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus penolakan terhadap jenazah pada tenaga medis yang ikut tertular COVID-19 ini. Yang ketiga, aplikasi nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai kemajemukan Islam. Dapat bersatu karena berpedoman pada Pancasila. Dalam menghadapi Pancasila COVID-19 ini, kita harus menjaga persatuan dalam masyarakat. Kita harus bersatu untuk menyingkirkan virus ini dengan sama-sama menjaga kebersihan dan menghindari penyakit. Yang keempat, dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, yaitu ikut serta berpartisipasi dalam penanganan virus ini dalam berbagai bidang, serta mengikuti instruksi dan himbauan pemerintah dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, agar wabah ini bisa dapat teratasi secara cepat dan kondisi dapat normal kembali. Kemudian, aplikasi nilai-nilai Pancasila pada sila kelima.
Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan cita-cita bangsa untuk menciptakan kesejahteraan bersama berdasarkan keadilan. Oleh karena itu, kita juga harus memiliki semangat untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, kita harus bersama-sama bekerja keras dalam menghadapi penyebaran virus ini. Kita harus sama-sama berjuang melawan pandemi ini dan ikut berpartisipasi bekerja sama dengan pemerintah dengan mengikuti instruksi dan himbauan dari pemerintah. Di antaranya, rajin menjaga kebersihan, menjauhi tempat-tempat keramaian, tempat-tempat hiburan, dan beribadah di rumah saja, agar wabah pandemi ini bias dengan cepat tertangani dan tidak menimbulkan banyak korban jiwa lagi. Sikap yang harus dilakukan untuk diri sendiri sebagai mahasiswa dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama, mematuhi segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, melakukan social distancing dengan cara menjaga jarak 1 meter. Yang ketiga, menjalankan kuliah daring dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, menjaga kesehatan dengan cara tetap berdiam diri di rumah dan melakukan olahraga, ibadah dan di rumah saja. Yang kelima, tidak keluar rumah jika tidak ada urusan yang mendesak, dan jika keluar rumah gunakanlah masker dan hand sanitizer. Kemudian, sikap yang harus dilakukan untuk diri sendiri sebagai anggota keluarga dalam menghadapi COVID-19 ini. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, mencuci tangan setelah keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak dengan anggota keluarga saat Anda baru dari luar rumah. Yang keempat, menjelaskan kepada setiap anggota keluarga betapa berbahayanya COVID-19 ini. Yang kelima, bersikap tenang dalam menghadapi virus COVID-19. Yang keenam, menjaga kebersihan tempat tinggal. Yang ketujuh, selalu cuci tangan setiap hari. Kemudian, sikap yang harus dilakukan untuk diri sendiri sebagai anggota masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama, mematuhi segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, tidak panik dan selalu bersikap tenang dalam menghadapi COVID-19. Ketiga, menjaga jarak apabila keluar rumah atau menerapkan social distancing. Yang keempat, tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Yang kelima, memakai masker jika keluar rumah. Yang keenam, cuci tangan setiap hari. 7. Menjaga wudhu agar terhindar dari virus. Yang kedelapan, mendekatkan diri sama-sama. Hal baik apa saja yang Anda lakukan dalam menghadapi COVID-19? Virus COVID-19 ditularkan melalui infeksi, droplet infeksi, dan ditularkan dari satu orang ke orang lain dengan tetesan air dan dikeluarkan dari saluran pernafasan atau batuk. Dalam menghadapi virus COVID-19, masyarakat dituntut untuk tidak panik dalam menghadapi virus COVID-19, dan masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan melakukan isolasi diri. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut yaitu Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan Pancasila juga merupakan kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka rakyat Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Pancasila juga berperan penting dalam menghadapi wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Ideologi dan filsafat hidup, yaitu Pancasila saat ini, sungguh sedang diuji kepada seluruh bangsa Indonesia di seluruh pelosok tanah air. Jika kita sungguh dalam mengakui ketakwaan dan Tuhan Yang Maha Esa, maka kita seluruh bangsa Indonesia harus betul-betul ikhlas dan bertawakal dalam menghadapi musibah virus COVID-19 yang merupakan bagian dari ketentuan dan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran untuk mewujudkan sila kedua, Pancasila dalam masa pandemi wabah COVID-19 tingkat dunia ini
bangsa Indonesia. Kemudian, saran dari saya, dari uraian di atas, kiranya kita dapat menyadari bahwa Pancasila merupakan filsafat negara kita, Republik Indonesia. Maka dari itu kita harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Sebagai warga negara Republik Indonesia, dalam menghadapi dampak dari wabah virus COVID-19 diharapkan masyarakat tidak panik dan tetap bersikap tenang, dan juga masyarakat diharapkan untuk melakukan isolasi diri, social distancing atau menjaga jarak, tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan, menjaga kebersihan diri maupun tempat tinggal, menjaga kesehatan dan menghindari tempat keramaian. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang kasus ilegal. Kronologi kasusnya yaitu yang pertama, menurut Menteri Kehutanan, Mr. Kaban mengatakan aparat penegak hukum mulai dari jajaran Polda hingga jajaran paling bawah diminta untuk bertindak tegas serta tidak memberikan perlindungan kepada para cukong yang terbukti melaksanakan illegal lodging. Karena jika terbukti aparat memberikan perlindungan kepada pelaku illegal lodging, berarti aparat tersebut telah melecehkan kebijakan nasional dan Inggris yang telah ada. Dan yang kedua, menurut Kapus Informasi Kehutanan Depok, kasus illegal lodging yang terjadi di Indonesia bukanlah hal yang baru, tetapi sudah hal yang biasa. Illegal lodging sudah terjadi sejak lama dan merupakan suatu ancaman terbesar bagi hutan dan negara kita. Penegakan hukum yang terkait tidak hanya pihak kepolisian, tetapi juga jaksa dan hakim. Mengingat illegal lodging tidak hanya merusak hutan, tapi juga merusak moral bangsa Indonesia. Masalah illegal lodging tidak bisa ditangani oleh kepolisian atau Departemen Kehutanan saja, karena masalah ini sudah merujuk kepada tindakan bioterorisme. Yang ketiga, Ketua MPI atau Masyarakat Perhutanan Indonesia. Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, sektor kehutanan terabaikan, sehingga terjadi kerugian lebih kurang 100 triliun dari praktik illegal lodging. Menurut saya sebagai mahasiswa, tindakan illegal lodging sangat merugikan masyarakat dan negara, karena dengan adanya illegal lodging, kerusakan hutan terjadi semakin parah dan nantinya akan berakibat banjir dan tanah longsor, yang nantinya juga merugikan masyarakat Indonesia. Selain itu, menurut saya jika telah terjadi perlindungan terhadap cukong dalam kegiatan illegal lodging ini, maka siapapun terkait, baik itu aparat, jaksa, ataupun hakim, akan diberikan sanksi yang telah ditetapkan oleh undang-undang, karena negara kita adalah negara yang adil akan hukum dan tidak memandang bulu saat menegakkan hukum di negara Indonesia ini. Kegiatan illegal lodging yang dilakukan tersebut dapat merugikan hutan dan negara kita. Untuk itu, diharapkan negara kita lebih memperketat hukum yang ada dan sanksi yang tegas yang langsung dilaksanakan agar pelaku ataupun perlindungan illegal lodging merasakan efek jera dari tindakan yang telah dilakukan. Kemudian pendekatan konstitusi dan rule of law. Yang pertama, pendekatan konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan-peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam kajian kasus ini, illegal lodging merupakan suatu tindakan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1990. Kemudian, seharusnya Detektif, kepolisian, jaksa, hakim dan badan peradilan seharusnya dalam kasus ini tidak adanya pihak kepolisian, jaksa, hakim dan lembaga lainnya yang memberikan perlindungan kepada para cukong melakukan illegal. Dan seharusnya semua aparat-aparat penegak hukum lebih memperketat lagi penegakan hukum yang ada di negara kita, bukan malah melecehkan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Bagaimana agar kasus ini tidak terulang kembali? Agar kasus ini tidak terulang kembali, semua warga negara, baik aparat pemerintah tanpa terkecuali, harus menjalankan aturan atau ketetapan nasional yang sudah ada
dan lebih memperketat penjagaan terhadap hutan-hutan yang ada di negara kita. Kaitannya dengan banyaknya banjir karena kerusakan hutan. Kerusakan hutan adalah salah satu yang disebabkan oleh adanya illegal logging atau pembablakan hutan sembarangan yang dapat